Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video ini kita akan membahas tentang indikator mutu di dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022. Di dalam ketentuan itu, proses pelaksanaan akreditasi mulai dipersiapkan secara khusus untuk praktek dokter mandiri dan praktek dokter gigi mandiri. Di dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 disosialisasikan tentang indikator mutu untuk tempat praktek mandiri baik itu dokter dan dokter gigi. Nah, pelaksanaan dari akreditasi tentu tidak bisa kita pisahkan dengan upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Salah satu di antaranya itu adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas kesehatan, tempat praktek dokter dan dokter gigi itu merupakan sebuah fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, kemudian dilakukan proses akreditasi dan penetapan indikator mutu oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Nah, praktek mandiri dokter dan dokter gigi ini didefinisikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter dan dokter gigi untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Pengaturan indikator melalui Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 itu adalah sebagai acuan pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator mutu yang sudah ditetapkan. Nah, indikator mutu ini harus diukur sesuai dengan periodisasi di dalam profil indikator mutu dan jenis pelayanan yang diberikan. Nah, indikator mutu ini sifatnya tidak tetap karena ada ketentuan di pasal 4 ayat 8 disebutkan bahwasanya pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota ataupun fasilitas pelayanan kesehatan dapat menetapkan indikator tambahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Di dalam ketentuan Permenkes 30 tahun 2022 untuk indikator mutu, praktek mandiri dokter dan dokter gigi itu meliputi 3. Yang pertama misalkan untuk praktek dokter, itu kepuasan pasien, kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan, dan kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai dengan jadwal kontrol. Sedangkan untuk dokter gigi, itu meliputi kepuasan pasien, yang kedua kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan, dan penurunan skor oral hygiene index simplified atau OHIS pasien. Jadi perbedaannya ada pada satu indikator, yaitu untuk dokter praktek mandiri itu adalah hipertensi, sedangkan untuk dokter gigi itu adalah skor OHIS dari pasien. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran indikator mutu, maka praktek mandiri dokter ataupun dokter gigi itu dapat membentuk atau menunjuk penanggung jawab mutu. Nah, penanggung jawab mutu dapat berupa komite, tim atau petugas atau staf yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Nah, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Mekanisme pelaporan indikator mutu itu dilakukan secara online menggunakan aplikasi website yaitu Mutu Fasiankes kemkes.go.id. Namun apabila pada situasi tertentu tidak dapat melakukan aplikasi, maka dapat menggunakan pelaporan yang sifatnya manual ataupun offline kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota setempat. Nah, berkaitan dengan profil indikator mutu, yang pertama yang kita bahas itu adalah kepuasan pasien. Jadi tujuan pengukurannya itu adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pasien sebagai dasar upaya peningkatan mutu dan penyelenggaraan pelayanan.
Nah, untuk definisi operasionalnya, jadi kepuasan pasien itu adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Kemudian respondennya adalah pasien yang pada saat survei berada di lokasi unit pelayanan atau yang pernah menerima pelayanan. Besaran sampelnya menggunakan kaidah dari Morgan dan Grinci. Kemudian surveinya adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan. Kemudian unsur pelayanan yang dimaksud adalah faktor atau aspek di dalam penyelenggaraan pelayanan. Kriteria inklusinya itu adalah seluruh pasien yang hadir atau yang mendapatkan survei kuesioner. Kriteria inklusi adalah pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner atau tidak ada keluarga yang mendampingi. Cara pengambilan sampelnya adalah stratified random sampling, kemudian periode pelaporannya semesteran dan tahunan. Kemudian yang kedua itu adalah kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan. Tujuan dari indikator ini adalah mengukur kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian untuk definisi operasionalnya itu adalah kebersihan tangan ini dapat melalui hand scrub atau penggunaan scrub alkohol bis 80% dan penggunaan air mengalir. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana ini adalah ketersediaan kebersihan tangan, misalkan hand scrub, tempat cuci tangan dan air mengalir, kemudian sabun, pengering tangan sekali pakai dan media edukasi tentang cara melakukan kebersihan tangan. Kemudian tempat kebersihan tangan ini dapat berupa wastafel atau bentuk lain di rumah sakit. Kemudian pengering tangan sifatnya itu adalah sekali pakai, dan observer adalah pasien yang melakukan pengukuran terhadap kepatuhan dokter dalam penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan. Kriteria inklusinya itu tidak ada, kriteria eksklusinya itu adalah pasien dengan gangguan indera penglihatan. Tentang sampelnya, apabila populasinya kurang dari 30, maka total sampling. Apabila populasinya lebih dari 30, maka menggunakan rumus Slovin. Cara pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling, kemudian periode analisanya itu adalah triwulan atau setiap 3 bulan. Kemudian profil yang ketiga itu tentang kepatuhan kunjungan pasien hipertensi dengan jadwal kontrol yang sudah ditentukan. Jadi tujuannya ini adalah untuk mendorong tempat praktek mandiri dokter memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan meningkatkan jumlah pasien hipertensi yang terkendali. Nah, definisi operasionalnya yang pertama itu adalah definisi kaidah dari diagnosa hipertensi. Yang kedua itu adalah ketepatan atau kesesuaian dengan jadwal kunjungan atau kontrol pasien. Itu sesuai dengan ketentuan, dapat menggunakan kontrol yang sifatnya langsung ataupun menggunakan telemedicine, dan dipastikan pasien tidak putus obat. Kemudian dikategorikan untuk patuh itu apabila satu periode analisis, yaitu data 3 bulan, pasien berkunjung selalu tepat waktu. Kriteria inklusinya itu adalah seluruh pasien hipertensi, kriteria eksklusi adalah pasien hipertensi yang masih berkunjung pertama kali. Besaran sampel apabila kurang dari 30 itu total sampel, kalau lebih dari 30 itu menggunakan kaidah Slovin. Kemudian cara pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling, consecutive sampling. Kemudian periode analisisnya setiap 3 bulan atau setiap triwulan. Untuk praktek dokter gigi, indikator mutunya adalah penurunan skor oral hygiene atau OHIS pasien. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah pasien dengan oral hygiene yang baik. Kemudian definisi operasionalnya untuk oral hygiene atau OHIS adalah angka yang menyatakan keadaan klinis atau kebersihan gigi dan mulut. Kemudian nilai dari
OHIS ini dengan penilaian Debris Index dan Calculus Index kan gitu. Kategorinya itu adalah baik, sedang, dan buruk. Kriteria inklusinya adalah pasien dengan periode gigi bercampur, kemudian pasien dalam periode gigi permanen sempurna. Kriteria eksklusinya adalah pada pasien yang tidak bisa membuka mulut, pasien yang hanya berkunjung satu kali, dan pasien yang tidak memiliki gigi indeks OHIS pada salah satu atau beberapa sekstan. Besaran sampelnya itu apabila populasinya kurang dari 30 maka total sampling, apabila lebih dari 30 menggunakan rumus Slovin. Cara pengambilan data non-probability sampling dan konsekutif sampling. Periode pelaporan adalah setiap triwulan. Jadi ini adalah profil indikator yang digunakan untuk praktek mandiri baik dokter ataupun dokter gigi sesuai dengan ketentuan yang ada pada Permenkes nomor 30 tahun 2022 tentang indikator mutu untuk fasilitas kesehatan. Jadi demikian. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.